Ingat, yang saya ajarkan bukan dogma, tetapi yang saya ajarkan apa yang tertulis di Alkitab, yaitu mengasihi, mengampuni, memberkati, yang lebih penting dari segala macam tafsir apapun. Ya, jadi kalau ada mengasihi, mengampuni, memberkati, jangan ditafsir-tafsir lagi. Ya, itu sudah jelas tertulis. Kalau mau ditafsirkan lagi, runyam udah. Nah, makanya bisa ada perang salib, bisa ada orang Mennonite dibantai sama Reform, bisa ada Agora, kejadian di Agora, karena mau nafsir-nafsir lagi yang sudah tertulis. Ya, cukup yang sudah tertulis. 1 Korintus 4 ayat 6, jangan melampaui apa yang tertulis. Oke? Ya, kita akan lihat di dalam 2 Korintus 11 ada pertanyaan tentang Yesus yang lain. Ini yang bahkan banyak pendeta tidak bisa menjawab ya, Yesus yang lain ini siapa? Lihat 2 Korintus 11 ayat 4. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Lihat ya, Yesus yang lain, roh yang lain, Injil yang lain. Ya, ada tiga tuh. Yesus yang lain, roh yang lain, dan Injil yang lain. Wah, ini dia. Ya, oh Yesus yang lain itu yang bukan Trinitas, ngawur, ngarang itu namanya. Yesus yang lain itu yang bukan saksi Yehova, yang bukan Unitarian, ngawur, ngarang. Yesus yang lain itu adalah Yesus yang bukan Yesus only. Itu siapa tuh? Bilang yang lain sesat semua. Jangan begitu dong. Oh, ya harus Yeshua HaMashiach. Ngawur, Yesus saja pakai bahasa Yunani. Ya, nggak pakai bahasa Ibrani. Ya, kan sudah saya buktikan kemarin. Nah, jangan ya bilang Yesus yang lain, roh yang lain, Injil yang lain. Kalau ada berkata Yesus yang lain, ya Yesus itu, dari mana kita tahu itu Yesus yang benar? Dari mana kita tahu bahwa Yesus adalah Mesias yang kita tunggu? Ya, dari mana kita tahu? Kalau Anda lihat di dalam apologetnya orang Yahudi yang modern ini, mengapa Yesus yang ini nih tidak dianggap sama mereka? Yesus Kristus, ya, anak Maria, anak Yusuf yang lahir di Bethlehem, tidak diakui oleh orang Yahudi. Karena Yesus ini dianggap tidak menggenapi hukum Taurat. Ada sekitar 4 atau 5, ya ininya mereka, argumen mereka ada 4 atau 5 yang harus digenapi, yaitu satu harus membawa damai, dua dia harus mengumpulkan seluruh orang Israel, ketiga dia harus membawa damai mengumpulkan orang Israel, dan ada 4 atau 5 ya, saya lupa kemarin itu saya ada ini. Tapi intinya Yesus yang tidak mengenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Masalahnya definisi menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabinya si orang Yahudi ini, artinya gini, Yesus itu harus menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Maksudnya itu ya. Karena orang Yahudi menantikan Mesias, dan Mesias itu harus menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi, itu Mesias yang benar. Nah, jadi kita tahu di dalam 2 Korintus 11, Yesus yang lain ini adalah Yesus yang tidak menggenapi Taurat, ya, Tanak gitu ya. Yesus yang lain adalah Yesus yang tidak menggenapi Tanak. Itu yang dimaksud, ya. Anda boleh cari deh, mengapa orang Yahudi tidak bisa menerima Yesus. Itu alasannya, karena Yesus yang Kristus itu dianggap tidak menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Padahal kalau kita buka di dalam Matius 5, itu kan di 2 Korintus 11 saja, Matius 5 ayat 17, 18, dan 19. Coba kita buka ya. Matius 5 17, 18, 19.
17-18 saja supaya jangan kepanjangan. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk menyediakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Ya, jadi Yesus datang itu untuk menggenapi. Ia sendiri berkata, aku tidak membawa agama baru, Unitarian, Trinitarian, Katolik. Aku tidak membawa agama baru yang namanya Saksi Yehova. Aku tidak membawa baru yang namanya Calvinis, Lutheran. Aku tidak membawa agama baru yang namanya apapun yang Anda sebut. Ya. Aku datang itu untuk menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi jangan bangga dengan merek Anda ya. Nggak kepake semua itu. Janganlah menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Meniadakan, ya artinya dari ada jadi nggak ada. Aku datang bukan untuk meniadakannya, tapi untuk menggenapinya. Yesus menggenapi. Jadi Yesus yang kita tunggu adalah Yesus yang menggenapi. Kalau Yesus itu tidak menggenapi, maka dia bukan Yesus yang kita tunggu. Itu adalah Yesus yang lain. Nah, Yesus yang lain, apa Yesus yang lain itu? Yesus yang lain adalah Yesus yang tidak menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Tapi mengapa orang Yahudi menganggap Yesus itu belum menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi? Karena para orang ahli Taurat dan orang Farisi itu menambahkan apa yang menjadi angan-angan mereka, dituntut kepada Yesus, memulihkan kerajaan bagi Israel, harus sekarang juga. Padahal ayatnya nggak ada begitu datang langsung dipulihkan. Itu ada satu proses di era Mesias. Makanya orang Yahudi itu menantikan era Mesias. Dan kita ini tinggal di dalam era Mesias. Kita ini ada di dalam era perjanjian yang baru, era keselamatan perjanjian baru. Dan di saat itu orang Yahudi dihajar, diluruskan, dan bukan cuma orang Yahudi saja, seluruh dunia. Nah, jadi penafsiran tambahan itu yang ada di dalam Talmud yang membuat Yesus tidak menggenapi, dianggap tidak menggenapi hukumnya mereka. Makanya Yesus berkata, aku datang tidak untuk menggenapi tradisimu, pengajaranmu, nggak urusan Yesus. Aku datang untuk menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Dan Yesus itu menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi itu hurufiah. Yesus itu menggenapinya dengan hurufiah, bukan dengan sebuah metafora. Nah, orang-orang Farisi ahli Taurat itu maunya Yesus itu menggenapinya secara metaforanya mereka. Ya. Dari Talmudnya mereka, dari hasil tafsirnya mereka. Itulah celakanya. Ya. Ketika kita memaksa Yesus untuk menggenapi, untuk mengikuti apa yang kita tafsirkan, selesai. Makanya kita Yesus meleset. Nah, contohnya yang paling gamblang. Anda merayakan Paskah kan hari Jumat, hari Minggu. Sementara Yesusnya mati hari Jumat. Ya. Yesus berkata, aku harus menggenapi kitab para nabi, termasuk Nabi Yunus kan? Nah, lihat ya. Matius 12 ayat 39-40. Kepada angkatan ini tidak akan berikan tanda lain selain tanda Yunus. Sama seperti Yunus 3 hari 3 malam di perut ikan, maka anak manusia 3 hari 3 malam di rahim bumi. Ya. Lalu pertanyaannya, kalau Yesus mati hari Jumat, lalu dia bangkitnya hari Minggu, itu kan bukan 3 hari 3 malam, 2 malam 1 hari. Nah, lo, baik lo. Yesusnya menggenapi, nggak ada yang digenapi. Itu saja sudah meleset, makanya diolok-olok sama Zakir Naik kalian. Kenapa? Karena sejak Konsili Nikaya, orang Kristen tidak merayakan Paskah pada tanggal 14 Nisan. Orang Kristen merayakan Paskahnya hari Minggu. Padahal Yesus disalibnya hari Paskah loh. Saat 1 hari sebelum Paskah.
Jadi hari anak domba disembelih, besoknya Paskah atau malamnya ya, jam 6 sorenya itu Paskah, maka Yesus itu disalib antara jam 12 sampai jam 6 sore di saat anak domba Paskah itu disembelih untuk Paskah.